Sinopsis lengkap film Mangku Pocong. Latar dan karakter utama. Henry dan Nurul, sepasang saudara, kembali ke kampung halaman setelah lama menjauh karena trauma masa kecil. Sesampainya di sana, ayah mereka, Mardi, tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal tak lama kemudian. Konflik keluarga dan ekonomi. Kedua saudara ini mencoba menghidupkan kembali rumah makan legendaris milik almarhum ayah mereka, namun menghadapi tekanan dan penolakan dari keluarga besar yang mencurigai ada rahasia gelap di balik usaha itu. Teror pocong dan kejadian supranatural. Mulai terjadi gangguan gaib, pocong muncul di sekitar rumah makan, beberapa pekerja mengalami kesurupan, terdengar suara-suara aneh dari dapur, dan Nurul sempat menghilang secara misterius. Pengungkapan pesugihan. Terkuak, Mardi dulu melakukan ritual pesugihan dengan memanggil pocong roh penjaga makam untuk mendatangkan keberuntungan usaha. Catatan-catatan ritual dan mantra ditemukan oleh Nurul, menguak fakta bahwa kesuksesan ayah mereka dibangun di atas pengorbanan jiwa. Konfrontasi dan klimaks. Henry yang awalnya skeptis hampir menjadi korban. Mereka kemudian meminta bantuan seorang kiai untuk mengusir pocong, menyadari entitas itu terikat darah dengan keluarga mereka. Ritual pembersihan diwarnai taruhannya nyawa, menegaskan konsekuensi tragis jika gagal. Twist dan akhir teror. Ternyata bukan satu saja, melainkan beberapa pocong yang tersebar di seluruh desa. Salah satu pocong memiliki ikatan emosional dengan Henry dan Nurul. Film berakhir dengan suasana menggantung, menegaskan bahwa kutukan dan trauma keluarga belum benar-benar usai. Intisari, genre, horor, drama keluarga, supranatural. Tema, pesugihan, warisan keluarga, trauma masa kecil. Pesan, konsekuensi tragis ketika manusia melibatkan kekuatan gaib demi kekayaan atau keberhasilan. Daftar pemeran dan karakter dalam film Mangku Pocong. Jevan Nathaniel sebagai Henry, putra sulung dari Mardi, kembali ke kampung halaman untuk mengurus warisan keluarga dan membuka kembali rumah makan peninggalan ayahnya. Ajeng Fauzia sebagai Nurul, adik dari Henry, yang ikut membantu mengelola rumah makan keluarga dan mengalami banyak teror gaib. Indra Pacik sebagai Mardi, ayah dari Henry dan Nurul, dikenal sebagai pendiri rumah makan sukses, namun ternyata menyimpan rahasia kelam tentang pesugihan. Samuel Rizal sebagai Yahya, sahabat lama Mardi yang mengetahui masa lalu kelam keluarga dan pernah terlibat dalam ritual terlarang. Wanda Hamidah sebagai Bu Isti, istri dari Yahya, menyimpan rahasia masa lalu dan tahu asal-usul pesugihan yang digunakan oleh Mardi. Monique Henry sebagai Nyi Sukmo, seorang dukun perempuan yang memahami ilmu Mangku Pocong dan punya hubungan mistis dengan roh yang mengganggu keluarga Henry. Yan Patroman sebagai Prapto, tetangga lama yang mulai menyadari ada yang tidak beres setelah kematian Mardi. Iqbal Perdana sebagai Klik, teman masa kecil Henry yang ikut membantu saat rumah makan diteror oleh kekuatan gaib. Aldo Irawan Putra sebagai Kliwon, seorang pekerja di rumah makan yang menjadi korban pertama gangguan pocong. Arthur Tobing sebagai Mbah Mulyo, sesepuh desa yang tahu seluk-beluk sejarah pesugihan dan membantu memberikan solusi. Berikut cerita kompleks film Mangku Pocong, ditulis dengan alur penuh, mendalam, dan menyentuh aspek psikologis, budaya, serta supranatural. Judul, Mangku Pocong. Genre, horor supranatural, drama keluarga. Durasi, tanda kurang lebih 95 menit. Sutradara, Kiska Dopet. Alur cerita lengkap dan kompleks. Kepulangan dalam luka. Henry dan adiknya, Nurul, pulang ke kampung halaman setelah bertahun-tahun meninggalkan rumah mereka. Kepulangan ini bukan karena rindu, melainkan karena kabar bahwa ayah mereka, Mardi, sedang sakit keras. Meski hubungan mereka dengan sang ayah renggang sejak kecil, keduanya memutuskan kembali demi tanggung jawab sebagai anak. Mardi meninggal secara misterius hanya 1 hari setelah mereka tiba. Pemakamannya sepi, warga desa tampak canggung dan enggan mendekat. Saat malam pertama di rumah tua, Nurul mulai mendengar suara tangisan dari arah dapur dan mencium bau anyir. Ia menyimpan semuanya sendiri karena Henry menganggapnya halusinasi. Warisan yang menjerat. Pasca pemakaman, Henry memutuskan membuka kembali rumah makan milik Mardi yang dulu dikenal ramai dan melegenda. Mereka dibantu oleh Klik, teman lama yang masih setia menjaga rumah itu. Namun, usaha tak berjalan lancar. Para pekerja mengalami kesurupan, pelanggan menghilang setelah makan, dan piring-piring pecah sendiri saat malam hari. Di balik lemari tua, Nurul menemukan sebuah peti kayu berisi catatan kuno bertuliskan mantra pemanggilan Mangku Pocong roh penjaga pesugihan. Catatan itu juga menyebut nama Nyi Sukmo, dukun tua yang dulu tinggal di pinggir desa namun telah lenyap secara misterius. Yahya, sahabat lama Mardi, mengaku bahwa Mardi dulu pernah melakukan ritual Mangku Pocong untuk menyelamatkan usahanya yang hampir bangkrut. Dosa orang tua, luka anak. Nurul mulai mengalami mimpi buruk. Ia melihat dirinya kecil, bersembunyi dari sosok pocong bermata hitam pekat yang memanggil namanya dengan nada sedih. Ternyata saat kecil, Nurul sempat sakit keras, dan Mardi melakukan pesugihan untuk menyelamatkannya dengan menumbalkan anak angkat yang mereka adopsi secara rahasia. Henry, yang selama ini membenci ayahnya karena kekerasan masa kecil, mulai menyadari bahwa sang ayah tersiksa oleh kutukan itu.
Ia bukan hanya membayar dengan nyawa anak angkat, tapi juga menjadi penjaga kontrak hidup bagi pocong tersebut. Saat mereka mencoba menjual rumah itu, warga menolak membeli. Seorang sesepuh, Mbah Mulyo, mengungkap bahwa Mardi telah menjadi mangku, yaitu penyambung antara dunia gaib dan manusia, dan kini giliran itu bisa jatuh ke Henry atau Nurul. Pertaruhan nyawa dan jiwa. Saat Nurul kerasukan, hampir melakukan ritual lanjutan, Henry meminta bantuan kiai lokal mengusir entitas tersebut. Dalam ritual pengusiran, terbongkar pocong yang terus meneror mereka bukan roh jahat biasa, melainkan roh anak angkat mereka yang dikorbankan dan masih menganggap Nurul sebagai kakaknya. Konflik batin muncul, Nurul ingin melepaskan dan menenangkan roh itu dengan ikhlas, tapi Henry bersikukuh bahwa mereka harus mengakhiri segalanya. Mereka akhirnya melakukan ritual pelepasan, tapi tidak semua bisa kembali normal. Akhir cerita, tak semua kutukan bisa diakhiri. Ritual itu tampaknya berhasil. Rumah makan kembali dibuka, warga mulai berdatangan. Namun, dalam adegan terakhir, tampak Nurul duduk di kamar tua sambil memandangi boneka kecil peninggalan anak angkat mereka. Di cermin, bayangan pocong masih berdiri. Film diakhiri dengan kalimat, dosa yang tidak ditebus dengan jujur, hanya akan berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tema dan makna, pesugihan dan warisan gaib, menggambarkan bagaimana ambisi dan ketakutan orang tua bisa menghancurkan kehidupan anak-anak mereka. Keluarga dan trauma, menyentuh luka keluarga, pengorbanan, dan warisan trauma antar generasi. Spiritualitas vs logika, mempertemukan pemahaman modern dengan kekuatan supranatural lokal. Pengampunan dan penebusan, menekankan bahwa kejujuran dan pengakuan adalah satu-satunya jalan untuk memutus rantai kutukan.